Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Itulah perintah konstitusi negara Republik Indonesia, yang artinya negara harus bertanggung jawab atas keberadaan fakir miskin dan anak telantar di Indonesia. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan fakir miskin dan anak telantar? Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau kebutuhan keluarganya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan anak telantar adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang tidak terpenuhi akan kebutuhan dasarnya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun secara sosial. Nah, lalu bagaimana dengan peran negara? Dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku penyelenggara negara yang harus bisa mengentaskan kemiskinan fakir miskin dan anak telantar. Nah, oleh karena itu, pemerintah wajib melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan fakir miskin dan anak telantar. Dan teknis operasionalnya tentunya telah didukung dengan sejumlah anggaran yang cukup besar dan bersumber dari pajak rakyat. Nah, kita kembali pada masalah pokok, yaitu fakir miskin dan anak telantar. Yang dimaksud dengan fakir miskin dan anak telantar, menurut bahasa pemerintah, diartikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau disingkat PMKS, termasuk di dalamnya orang-orang yang bertahan hidup dan beraktivitas ekonomi di jalan, seperti gelandangan, pengemis, pengamen, ODGJ jalanan, keluarga jalanan, dan sebagainya. Mereka ini adalah tergolong dalam kategori PMKS jalanan, dan juga mereka hidup di bawah garis kemiskinan, termarginalkan, terisolir, dan ditolak oleh lingkungan keluarganya maupun lingkungan sosial di masyarakatnya, dan juga dianggap sebagai orang-orang penyandang masalah atau orang yang bermasalah. Meskipun seorang bayi yang baru lahir dari keluarga, dari lingkungan keluarga jalanan sudah diberi label penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ini sungguh luar biasa dan sungguh sangat mengerikan. Nah, berdasarkan fakta di lapangan dari beberapa tahun terakhir bahwa PMKS jalanan di sejumlah kota-kota besar khususnya di Jawa Barat cenderung menunjukkan jumlah peningkatan yang cukup signifikan. Karena hal ini bisa terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerahnya atau SKPD-SKPD-nya tidak memiliki konsep penanganan yang jelas, alias tidak memiliki program yang komprehensif dan atau tidak memiliki program pemberdayaan sosial terpadu lintas sektor yang berorientasi pada masa depan yang lebih berkepastian bagi para PMKS jalanan. Dan yang selama ini yang saya lihat hanya sebatas program-program instan, seperti salah satunya adalah merazia PMKS jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan berkoordinasi dengan Satpol PP, kemudian menangkap, lanjut dibina sejam 2 jam, kemudian dilepaskan kembali. Dan kegiatan ini dijadikan program rutinitas dinas sosial. Dan hampir rata-rata kegiatan seperti ini yang terjadi dilakukan di setiap kabupaten kota, khususnya di Jawa Barat. Nah, dilihat dari
hasil akhirnya program ini sangat tidak efektif dan terkesan menghabiskan anggaran, padahal masih banyak program-program yang lain yang dapat memberikan solusi alternatifnya, yang dapat memanusiakan manusia secara manusiawi, yang bersifat, yang dapat mengangkat harkat dan martabat PMKS Jalanan ke hal-hal yang lebih baik dan bisa menjadi bekal untuk di kemudian hari. Nah, terkait dengan fakta dan permasalahan sosial para PMKS Jalanan, saya sangat berharap penuh kepada kabinet pemerintahan yang baru, yaitu Prabowo Gibran, dapat memberikan perhatian serius kepada saudara-saudara kita yang termarginalkan dan yang hidup di jalanan, agar mendapatkan sentuhan layanan program sosial seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial yang berbasis pendidikan, kesehatan, keterampilan, life skill, atau ekonomi kreatif, dan lain-lain, ya, termasuk bantuan makan siang gratis bagi seluruh PMKS Jalanan, baik yang beridentitas maupun yang tidak memiliki identitas, yang ada di seluruh bumi pertiwi Indonesia. Nah, itulah penjelasan singkat tentang situasi di jalanan, keberadaan PMKS Jalanan. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih.